Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Biarlah sore hari ini dengan sukacita Tuhan, biarlah kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah kita mempersingkat waktu, biarlah saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita undang hadirat Tuhan untuk memenuhi ruangan ini, memenuhi setiap hati kita. Dan biarlah Roh Kudus yang akan mengurapi saudara dan saya. Biarlah lewat pujian sore hari ini kita rindu lawatan Tuhan, kita rindu urapan Tuhan terjadi di tempat ini. Haleluya. Mari saudara, seunah kita bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian yang mengatakan, Bapa, satu hal ku pinta kepadamu. Satu hal ku pinta hanya kepadamu, hatiku rindu untuk memujimu. Bapa, satu hal ku pinta hanya kepadamu. Bapa, satu hal ku pinta hanya kepadamu, hatiku rindu untuk memujimu.
kami rindu hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan mulia, Bapa yang kami tinggikan dan agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami umat-umat ketebusan-Mu Tuhan, di mana kami boleh tetap mendapat anugerah Tuhan, kasih Tuhan, di mana Engkau sudah menuntun langkah kami Tuhan. Sepanjang 6 hari kami sudah beraktivitas, kami sudah melakukan setiap Tuhan usaha kami, pekerjaan kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali lagi di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan kami undang hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semua. Roh Kudus menyucikan kami, mengampuni setiap kesalahan kami Tuhan, agar kami semua boleh layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah hanya kuasa nama-Mu yang kami tinggikan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, baik yang saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan percepatkan langkah mereka untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan lewat puji-pujian pada sore hari ini. Engkau berkati saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan. Yang menyaksikan secara online Tuhan Yesus, biarlah Tuhan bekerjalah Roh-Mu memenuhi setiap kehidupan mereka. Bebaskan roh mereka, berikan kemenangan buat mereka, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati berkat sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap pelanggaran kami, segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya kalau kami mengaku di hadapan-Mu, Engkau Allah yang setia mengampuni setiap kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini kami mau memberikan puji-pujian bagi-Mu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami, sebagai tanda terima kasih kami kepadamu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau bertahta di atas pujian. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita sama-sama angkat pujian yang mengatakan, ceritakanlah perbuatan-Mu. Haleluya. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Ceritakanlah, haleluya. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar.
Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian di mana sebagai tanda kemenangan. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menghancurkan musuh-musuh kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara saya undang kita bangkit berdiri. Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian mengatakan bukti karyamu Tuhan. Haleluya. Bukti karyamu Tuhan, dari hari ke hari, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karyamu Tuhan, dari hari ke hari, amen. Besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
sejahtera Makta. Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, amin, haleluya. Ku baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya yakin dan percaya di saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang berapi-api, saya yakin dan percaya saudara datang dalam kelemahan, saudara di saat memuji Tuhan dengan semangat yang luar biasa, saya percaya Tuhan sembuhkan saudara, Tuhan pulihkan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan, puji-pujian yang benar-benar yang keluar dari isi hati kami. Puji-pujian yang benar yang dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena inilah yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami, sebagai kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan, sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, kami tetap rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terus mengalir, memenuhi setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Mari Tuhan, hanya Engkau yang berkenan untuk menyambut kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang terang, anak-anak yang sudah menerima keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, yang dapat menguatkan hati kami, menguatkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan, biarlah oleh belas kasihan-Nya Dia mau menyambut kita. Kita mau rindu untuk menikmati firman-Nya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Juga menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan, benar Tuhan, jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar
pujian ini satu kali lagi. Ku siapkan hatiku. Benar Tuhan. Saat ini sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala berdoa buat firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Glory, 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 Yesus. Unaya ramataka ya ramasan kalau Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur Tuhan karena ada di dalam rumah Tuhan. Kami menikmati Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau kuduskan, layakkan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Hari ini Minggu tanggal 18 ya, September 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur hari ini
kita di dalam rumah Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini ya, kita perlu mengambil pilihan. Minggu lalu, apakah kita menjadi orang yang arif, bijak, atau orang bodoh? Sebodoh-bodohnya kita, tentu kita tidak mau dikatakan orang bodoh. Tetapi firman Allah katakan, si jahat menebar kejahatan hari-hari ini. Ya. Sehingga kita menjadi bodoh. Ya. Karena kita, Efesus katakan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya katakan si jahat itu bekerja keras mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, dia coba menabur benih yang membuat kehidupan kita ini tidak melakukan kebenaran Tuhan. Timotius katakan, seperti orang yang beribadah, seperti orang saleh, tapi kelakuannya tidak demikian. Ya. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, mereka itu, ayat yang kedua, mencintai diri sendiri, ya. Menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah sepertinya, tapi dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Dan hari ini kita diingatkan juga ayat yang ke-22.
hari terakhir. Sedikit paradok juga ya. Bukankah orang yang berseru-seru memanggil nama Tuhan, Tuhan akan selamatkan. Tapi dikatakan di sini orang yang berseru kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, aku berterus terang, aku tidak mengenal engkau dan kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kehidupannya berbeda pada hakikatnya, saudara-saudaraku. Makanya dikasih gambaran di atas, pohon itu dikenal dari buahnya. Dikatakan hari-hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Ya. Melakukan pelayanan seperti seorang nabi, bernubuat. Dan mengusir setan demi namaku. Mempergunakan nama Tuhan. Dan juga mengadakan mujizat demi namaku. Tapi firman Allah katakan, mereka pembuat kejahatan. Tidak sesuai, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Pohon, tapi buahnya beda gitu. Tidak mengeluarkan buah yang baik. Firman Tuhan katakan itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan katakan hari-hari ini Tuhan sedang memeriksa ya gerejanya. Ya, dia berjalan-jalan ya di tengah-tengah gereja untuk memeriksa, menyelidiki gerejanya. Dia ingin memulihkan gerejanya hari-hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, Tuhan mau memulihkan kehidupan kita supaya kita ya jangan bodoh, tetapi melakukan kehendak Allah. Bukan pembuat kejahatan, saudara-saudara. Ya, dikatakan bahwa mereka ini ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi penting Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, di mana kita melakukan kehendak Bapa, ya, Tuhan, ya. Kebenaran Tuhan itu menjadi kebenaran kita. Ya. Bukan kelihatannya lahiriah seperti kita beribadah, seperti kita ya anak Tuhan, seperti orang yang beragama. Tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya. Hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Ya. Si jahat itu ya ingin memengaruhi kehidupan kita. Ya. Saya pikir-pikir, loh, ya, kenapa dia pembuat kejahatan berseru kepada Tuhan? Orang-orang Farisi juga, saudara-saudara, beribadah, melayani Tuhan. Tapi secara lahiriah, ya, hanya secara lahiriah. Ya. Malah dia tidak percaya kepada Mesias Juru Selamat itu. Ya. Dia hanya sekedar untuk dilihat orang, melakukan ibadah, doa, puasa, pelayanan, ya, sekedar supaya ya dirinya sendiri, saudara-saudaraku. Ya. Nah, suatu waktu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Yesus mengatakan melakukan kehendak Allah itu seperti makanan, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Tuhan ingatkan kita, hari-hari ini benar-benar kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita atau membuat kejahatan. Yang kedua, kita melakukan kehendak Allah seperti makanan. Kita mendapat penting sekali hari-hari ini, saudara. Coba Yohanes pasal yang ke-9 Yohanes pasal yang ke-9 kita membacanya dari maaf saya salah, Yohanes pasal 4 maksud saya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Kita tahu bahwa ya murid-murid dan Yesus ya mereka senantiasa berkeliling baik di desa, di kota untuk melayani pekerjaan Tuhan. Satu waktu dia ada di sumur, ya kan, ketemu perempuan Samaria. Lalu menyuruh murid-muridnya untuk membeli makanan ya ke kota. Nah, ketika murid-muridnya datang, ya, dia berkata, ayat yang kedua, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha, dan seterusnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita tahu bahwa Yesus diutus ke dalam dunia ini, ya, Dia punya tujuan, ya, untuk keselamatan manusia, melakukan kehendak Bapa. Ya. Di dalam Injil ini kita melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Yesus, ya, termasuk di sini, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, ketika Dia bertemu dengan perempuan Samaria, lalu Dia berkata kepada murid-muridnya, padaku ada makanan, ya, yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Dia katakan, Dia memberikan gambaran penting hari-hari ini, ya, seperti kamu melihat, ya, sekelilingmu ladang-ladang menguning siap dituai, ya, untuk menuai ladang-ladang, ya.
betapa pentingnya hari-hari ini untuk menuai, ya, memberitakan, mengabarkan, ya, kabar baik, kesukaan. Istimewa Yesus melayani perempuan Samaria ini. Kita tahu bahwa perempuan Samaria ini, ya, memang Yesus menawarkan air, ya. Yesus dia melayani perempuan ini, yang dikatakan kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu ya akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang aku berikan, engkau ya tidak usah lagi datang, ya. Dia akan menjadi mata air, ya, di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, lalu dia berkata, memang di dalam kehidupan orang Samaria ini dia mengalami seperti orang yang haus. Karena apa? Dikatakan ketika dia memanggil, disuruh pergi untuk memanggil suaminya, dikatakan aku tidak mempunyai suami. Tapi Yesus mengetahui, memang benar yang sekarang ini bukan suamimu, karena sudah lima yang menjadi suamimu. Jadi yang mana, saudara-saudaraku yang kasih? Iya, dia menyadari bahwa yang berbicara ini adalah seorang nabi yang mengetahui kehidupannya. Ya, tentu di dalam kehidupannya kalau dia sampai mempunyai ada ketidakpuasan, ya, seperti orang haus. Makanya Tuhan nawarkan, kalau engkau minum dari air yang kuberikan, kamu tidak akan dahaga lagi, karena dia akan menjadi mata air. Nah, Yesus melakukan kehendak Bapa, melayani orang Samaria ini, saudara-saudaraku. Dikatakan betapa penting melakukan kehendak Bapa ini, karena dikatakan hari-hari ini seperti ladang sedang menguning, siap dituai. Dikatakan juga melakukan kehendak Allah seperti makanan. Penting sekali, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya katakan Bapak Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini, ya, begitu mendesak untuk kita melakukan kehendak Allah. Ya, berapa penting, seperti kebutuhan kalau kita makan, saudara-saudaraku yang kekasih. Melakukan kehendak Allah seperti kebutuhan yang primer, kebutuhan yang penting sekali dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Jadi kita diingatkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa melakukan kehendak Allah itu sebagai kebutuhan hari-hari ini. Ya. Dan biarlah kita juga mau melakukan kehendak Allah. Firman Allah katakan, kita bukan saja menjadi orang-orang yang hanya mendengar, ya, mendengar. Tadi juga ada juga yang dikatakan berseru nama Tuhan tapi pembuat kejahatan. Hanya mendengar tapi tidak memelihara, tidak melakukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, itu seumpama orang yang melihat cermin, ketika dia melihat sesuatu dalam, dia abaikan aja, saudara-saudaraku. Ya. Di dalam Yakobus kita melihat, ya, betapa pentingnya melakukan kehendak Allah itu. Yesus menggambarkan seperti kebutuhan makanan. Ya. Dan firman Allah katakan, melakukan kehendak Allah adalah, Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman, tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya
yang sebenarnya di depan cermin baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Tapi dia mendengar, tidak melakukan. Melihat firman Allah, mengetahui firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Tadi juga saudara-saudara, berseru-seru nama Tuhan, tapi pembuat kejahatan. Tidak sesuai kehidupannya. Pohon dikenal lewat buahnya. Buahnya beda, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan mau, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita melakukan kehendak Tuhan itu penting hari-hari ini, saudara-saudara. Karena gereja Tuhan sedang disiapkan menjadi gereja yang sempurna, menjadi mempelai. Sebagai mempelai, ya, kita akan menyambut mempelai laki-laki. Kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Gereja mempelai wanita yang akan menyambut, di mana kita, ya, Tuhan mau menjadi orang-orang yang bijak, melakukan kehendak Allah, ya, melakukan kehendak Tuhan, bukan seolah-olah kita melakukan tapi pembuat kejahatan. Secara lahiriah kita beribadah, secara lahiriah seperti orang berohani, tapi kita pembuat kejahatan. Nah, seperti tadi digambarkan, ya, orang memperhatikan di cermin ketika dia memperhatikan sesuatu, tapi dia melupakan, saudara-saudaraku. Ya. Hari-hari ini, saudara-saudara, penting di dalam kehidupan kita untuk melakukan kehendak Allah. Bukan hanya mendengar, bukan sekedar kita tahu, tapi harus kita melakukan kehendak Allah. Ya. Seperti firman Tuhan katakan, Alkitab inilah kita mengetahui kehendak Allah. Di dalam Alkitab ini kita mengetahui kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Kemarin waktu hari Jumat, Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang pohon ara. Walaupun tidak pada musimnya, Tuhan ingin ada buah dalam kehidupan kita. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Ada buah yang keluar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Dan kalau kita membaca, ya, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah hari-hari ini, seperti kebutuhan kita membutuhkan makanan, saudara-saudaraku, hidupnya akan mengalami damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering, saudara-saudaraku. Ya. Walaupun sepertinya, ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kalau kita melakukan kehendak Allah, maka damai sejahtera itu akan mengalir
seperti sungai yang tidak pernah kering. Beda ya air di kolam dengan ya air yang dari gunung yang terus mengalir, saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Firman Allah katakan juga gitu. Orang yang melakukan kehendak Allah, maka damai sejahtera itu akan mengalir terus dalam kehidupannya. Ya. Sehingga dia tidak terpengaruh. Makanya orang-orang yang mendengar melakukan firman Tuhan seperti orang yang membangun rumah di atas batu dasar, ya, batu kokoh. Ketika angin datang, ketika hujan datang, ketika banjir datang, ya saudara-saudaraku, tidak merobohkan kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan. Ya, hari-hari ini bisa saja orang tidak melakukan kehendak Allah. Kita diingatkan hari-hari ini betapa penting. Dan ada janji firman Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Allah, maka damai sejahtera itu. Dan dikatakan juga, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, gelombang-gelombang. Ya, ini berbicara tentang ya kemenangan demi kemenangan. Dan dikatakan juga ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan, bahkan berkat itu sampai kepada keturunanmu, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan di dalam Lukas juga pasal yang ke-11, ini janji kepada orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Ya, kita akan mengalami ya kebahagiaan, ya, walaupun ya tidak seperti keadaan yang kita harapkan hari-hari ini. Tetapi kalau kita melakukan kehendak Allah, ada janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan menolong kehidupan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah Tuhan ingatkan kita untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Jangan secara lahiriah sepertinya kita, tapi kita pembuat kejahatan. Biarlah kita mau ya dengan satu penyerahan, ya, kerelaan hati dan percaya kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dan betapa pentingnya ya hari-hari ini kita melakukan kehendak Allah. Dan ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia memakai waktu yang Tuhan berikan, dia adalah orang yang bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, satu hal yang kupinta, Tuhan senantiasa memperbaharui ya kehidupan kita hari-hari ini. Pinta hanya kepadamu, ku rindu untuk memujimu. Baharui, segarkanlah roh jiwaku. Baharuilah, segarkanlah roh jiwaku, agar dapat
Inilah hidupku. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa firman Allah, berdoa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan akuilah Tuhanmu dalam setiap langkahmu, maka Ia akan meluruskan jalan kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Hari ini Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu, menasehati kami kembali, mengajar kami lagi Tuhan. Terlalu banyak waktu yang kami pakai untuk diri kami, tetapi kami tidak pakai untuk melakukan pekerjaan-Mu. Tapi terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau ingatkan kami, ada masih banyak waktu-waktu yang akan Engkau berikan kepada kami. Dan kami mau pakai itu Tuhan, untuk kami melakukan dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan firman Tuhan, seperti makanan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tahu ada berkat yang luar biasa yang Engkau siapkan bagi kami. Kami bukan orang-orang pembuat kejahatan, tapi kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kami semua yang sudah mendengar Tuhan. Tanamkan Bapa, tanamkan Roh Kudus firman itu dalam hidup kami.
Firman itu menguasai kami Tuhan. Sehingga hari-hari yang akan kami jalani, kami akan jalani bersama dengan Engkau. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena kebaikan dan kedahsyatan Tuhan kami boleh ada sampai saat ini, terlebih kami dapat mendengar firman Tuhan. Saatnya Bapa kami akan membawa persembahan kami. Saya mengundang pelayan kolektan. Tuhan, kami mau membawa dan memberi korban persembahan. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh digunakan untuk kelangsungan dan kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Yang mau memberi, yang mau berkorban, diberkati Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Oh, haleluya. Di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga yang mengikuti secara online, biarlah engkau boleh mengangkat tanganmu kalau mau dibantu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan daripada umatmu yang terangkat dengan segala keperluan mereka, permohonan mereka. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, pertolongan Allah dinyatakan di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan boleh menyatakan perbuatannya yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau melawat kami semua. Engkau tidak melewatkan kami Tuhan yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati persembahan umat-Mu besar kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Juga mereka yang mengembalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan balas lipat kali ganda. Dan Tuhan curahkan berkat Tuhan, tingkap langit dibukakan, diberkati, dicurahkan bagaikan benih. Mereka akan menuai lagi di bulan depan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Berkati juga oh Tuhan Komandan Pasukan Pres bersama seluruh prajurit, bersama keluarga mereka. Berkati semua Tuhan Yesus yang purnawirawan di tempat ini. Berkati jemaat-Mu juga yang tidak hadir saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan melawat mereka. Berkati mereka yang mengikuti juga secara online. Kami semua Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan song leader, singer, main musik, LCD, penerima tamu, dan menjalankan persembahan semua yang mempersiapkan gedung ini untuk ibadah, semua yang ambil andil dalam pelayan Tuhan membalas memberkati. Tuhan senantiasa menjamah kami semua dan hari-hari ke depan kami benar-benar melakukan kehendak Tuhan supaya kami menyenangkan hati Tuhan, menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Kami menjadi orang-orang yang bijaksana hari-hari ini dan kami boleh melihat janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami.
Mari kita semua mengangkat kedua tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan, kasih sayang, kekuatan, persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam surga terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.